7 fakta Kores, Raja Persia yang cinta Israel. Saudara, tahukah Anda, perang yang terjadi antara Israel dan Iran saat ini membawa kita melongok kembali kisah sejarah yang ada di Alkitab kita. Kisah seorang Raja Persia atau Iran sekarang yang cinta Israel, Kores. Kisah dalam Alkitab bukan sekedar kisah teologi, tetapi berkaitan dengan sejarah dunia. Salah satu yang membuktikan Alkitab sebagai rujukan sejarah dunia adalah dalam kisah Kores, Raja Persia. Saudara, Kores yang tertulis di dalam kitab Yesaya, Esra, Daniel, atau dua Tawarik ini adalah tokoh yang betul-betul ada. Makamnya pun ada di Iran. Jadi, Kores bukan tokoh fiktif. Karena itu, YouTube Fakta Israel mengajak Anda menyimak 7 fakta tentang Kores. 1. Kores, raja pendiri kerajaan Persia. Dalam bahasa Ibrani namanya disebut Kores, sedangkan dalam bahasa Persia Kurus atau Korus. Kores adalah raja pendiri kerajaan Persia. Kores menaklukkan Babilonia, kerajaan besar di masa itu. Kerajaan Persia sangat luas, mencakup seluruh Timur Tengah hingga Asia, membentang dari Libya sekarang hingga lembah Indus di Pakistan. 2. Kores dan Persia sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. 150 tahun sebelum Kores lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Kores. Bukan hanya menubuatkan Kores akan lahir, tetapi juga menubuatkan bagaimana Kores mengalahkan Babilonia dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Anda bisa membagikan link video YouTube Fakta Israel agar semakin banyak orang Indonesia yang mengerti kebenaran tentang Israel di akhir zaman yang ada dalam Alkitab. 3. Kores menjadi Zionis pertama di dunia. Meski Kores tidak mengenal Tuhan Israel, namun Tuhan memakai Kores untuk menggenapi rancangannya atas bangsa Israel yang saat itu ditawan dan dibuang ke Babilonia. Kores mengizinkan orang Yahudi untuk pulang kembali ke Yerusalem. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Elohimnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Elohim Israel, yakni Elohim yang diam di Yerusalem. Esra 1 ayat 3. Bukan hanya memulangkan orang Yahudi, Kores juga mengembalikan perkakas perlengkapan bait suci yang dirampas Nebukadnezar, Raja Babilonia. Ini tertulis dalam Esra 1 ayat 9 sampai 11. Saudara, Zionisme adalah pulang kembali ke tanah perjanjian. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Jadi, Kores adalah orang pertama yang memulangkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. 4. Kores membangun bait suci kedua. Selain menubuatkan tentang Kores, Nabi Yesaya juga menubuatkan pembangunan bait suci kedua. Bahkan sebelum bait suci pertama diruntuhkan, Kores dipakai oleh Tuhan Elohimnya Israel untuk pembangunan bait suci Yahudi yang kedua. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Yesaya 44 ayat 28. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Elohim semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Tuhan Elohimnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. 2 Tawarikh 36 ayat 23. 5. Kores menjadi tokoh hak asasi manusia pertama. Saudara, berkat kebaikan Kores yang memulangkan tawanan Yahudi kembali ke Yerusalem, keputusan Kores dianggap sebagai terobosan hak asasi manusia, sehingga menempatkan Kores sebagai tokoh HAM pertama di dunia. Sejarawan Yunani Xenophon menulis dalam Siropedia tentang Kores yang menjadi rujukan mengenai pemerintahan yang baik. Enam, silinder Kores. Bukti keberadaan Kores yang ditulis dalam Alkitab dan menjadi pahlawan bangsa Israel ditunjukkan dalam penemuan silinder Kores pada tahun 1879 di Irak oleh tim penggalian British Museum. Silinder Kores ditulis dalam huruf Paku, huruf Babilonia kuno yang merupakan campuran bahasa Ibrani dan Aramaik. Silinder Kores inilah yang membuktikan Kores memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Saat ini silinder Kores disimpan di British Museum London, Inggris. Menjadi deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Bukti lain yang menunjukkan keberadaan Kores adalah catatan Herodotus, sejarawan Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. 7. Hari Raya Kores diperingati pada 29 Oktober. Saudara, pada Oktober 1971, Saresa menetapkan Hari Raya untuk Kores yang agung, Bapak Bangsa Persia, setiap 29 Oktober. Ini adalah tanggal saat Kores memasuki Babilonia dan mengalahkan Babilonia. Sejak itu orang Iran akan berziarah ke makam Kores di Pasar Gade, Iran pada Hari Raya Kores atau saat Tahun Baru Persia. Saudara, inilah makam Kores yang masih disiarahi oleh warga Iran yang bangga pada identitas budaya Persia. Tetapi pada tahun 2016, pemerintah rezim Islam Iran menangkap para peziarah dan melarang peringatan Hari Raya Kores. Dalam soal nasionalisme, rakyat Iran lebih memuja pada pendiri Republik Islam Iran, yakni Ayatollah Khomeini, ketimbang Kores yang adalah Bapak Bangsa Persia. Di mata rezim Islam Iran, Kores adalah simbol dari paganisme, karena bangsa Persia kuno mengenal agama Zoroaster, bukan agama Islam. Terima kasih sudah mengikuti pelayanan edukasi kami dan ikuti video-video menarik kami selanjutnya. Damai hanya bisa tanpa terorisme. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.